Ya, shalom. Kita akan membuka kitab Daniel, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Jika sudah menemukan kitab Daniel, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 21, beginilah firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu yang cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asarnya. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadra, Misael dinamainya Mesak, dan Asraya dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya, "Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama
pemerintahan Kores. Berbahagia setiap kita yang setia untuk mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman. Saya akan memberikan judul anti mainstream. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya nonton di YouTube, ternyata mitos-mitos itu sudah banyak dipecahkan gitu ya. Kalau dulu orang mau jadi artis, mau jadi terkenal, itu harus cantik, tampan, perawakannya bagus, luar biasa gitu ya. Kalau sekarang tidak, cukup setengah gila, ya begitu kan, cukup setengah gila, biar wajah pas-pasan seperti apa, itu tidak masalah gitu ya. Jadi mitos terpecahkan. Kalau dulu yang namanya YouTuber tukang masak itu, begitu pokoknya luar biasa lah tampilannya, pakaiannya apa gitu. Saya kemarin nonton namanya Jajan Mercon gitu ya. Orangnya tatoan, hidungnya dipakai tindik setengah telanjang, masaknya kapuraca luar biasa. Ternyata sudah hampir 1,1 ya subscribernya gitu ya. Belum penontonnya. Jadi cukup kaya dia gitu. Jadi begitu banyak mitos-mitos ini sudah terpecahkan gitu. Tetapi ada juga mitos-mitos yang tidak terpecahkan di zaman kita. Bahkan kita juga seringkali menghidupinya dan mengimaninya. Dan sungguh miris yang mengimani dan menghidupinya adalah orang-orang Kristen juga gitu. Mitos apa itu? Mitos tentang kejujuran dan kekudusan gitu ya. Mitos itu mengatakan bahwa kalau orang jujur itu hancur gitu. Semua orang hampir mengimaninya. Dan kadang-kadang orang Kristen pun memiliki iman yang sama. Dia takut sekali kalau jujur gitu. Karena apa? Mitos yang mengikutinya adalah hancur. Orang kalau hidup kudus dianggap sebagai makhluk aneh gitu ya. Kalau ada anak-anak muda yang hidupnya kudus gitu ya. Ada anak-anak muda yang rajin ke gereja. Ada anak-anak muda yang ikut Tuhan gitu. Luar biasa. Waktunya habis di sana. Mereka beranggapan tidak mungkin akan berhasil dalam hidupnya, tidak mungkin ini itu dan sebagainya. Ini mitos-mitos yang dihidupi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya siapa di balik mitos itu? Saya yakin bahwa di balik mitos tentang kejujuran yang menghancurkan, tentang kekudusan, tentang hidup yang berkenan di hadapan Allah, itu tidak akan berdampak positif, itu dibangun oleh iblis. Saya yakin 100% bahwa mitos itu dibangun oleh iblis dan itu diyakini oleh anak-anak Tuhan agar mereka hidup di dalam ketidakbenaran, hidup di dalam ketidakkudusan, hidup di dalam hal-hal yang menyedihkan hati Allah. Dan itu sayangnya banyak anak-anak muda, banyak orang Kristen yakin kalau hidup benar di hadapan Allah itu tidak bisa. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, di dalam realitas benarkah demikian? Tidak. Mitos itu banyak tidak terbukti. Kalau dalam kacamata Alkitab kita melihat satu sosok yaitu Daniel. Di dalam kehidupannya mitos ini semua terpecahkan. Mitos ini semua tidak berlaku di dalam kehidupannya. Daniel memiliki karakter yang luar biasa. Daniel memiliki sesuatu yang luar biasa. Dan dia tetap naik, karirnya tetap mentereng. Dia tetap dipakai oleh Tuhan. Mari kita hancurkan mitos itu. Mitos bahwa kejujuran, mitos bahwa kekudusan, mitos bahwa kita hidup berkenan di hadapan Allah, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Mungkin susah, mungkin menangis, mungkin kita bergumul, mungkin kita berjuang, pasti karena lawan kita iblis, lawan kita orang dunia, lawan kita orang-orang jahat. Tetapi yakinlah di dalam Tuhan mitos itu tidak berlaku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mitos itu juga berlaku dalam dunia politik. Orang Kristen begitu, anti sekali dengan politik gitu. Tapi kalau disuruh foto dengan bupati senang sekali gitu. Ada pendeta-pendeta katanya, wih saya tidak suka berpolitik. Kalau acara ada bupati, wali kota di depan, dia duduk duluan di depan gitu. Dia tidak suka politik. Saya kadang-kadang aneh. Mitos itu hidup, bahwa orang berpolitik pasti kotor. Iya, karena orang Kristen menghidupi itu. Kalau seandainya orang Kristen percaya, bukankah Daud seorang raja? Kenapa dia juga bisa memerintah dengan adil dan bijaksana? Bukankah Daniel juga seorang nabi yang dipilih dan dipimpin Tuhan untuk memerintah bahkan orang di luar kita? Mitos bahwa minoritas tidak bisa bermanfaat itu juga terpecahkan. Ada semacam semangat,
Ada semacam mental minoritas di dalam diri kita anak-anak Tuhan. Ketika kita berada dalam satu wilayah, kita orang Kristen sedikit, anak muda sedikit, orang yang takut anak Tuhan sedikit, seolah-olah kita tidak bisa bersinar dan pada akhirnya tenggelam. Karena kita meyakini, maka benar terjadi yang minoritas itu pada akhirnya tenggelam. Mitos itu menjadi benar karena apa? Kita mengimani. Kenapa mitos itu tidak berlaku di dalam kehidupan Daniel? Mereka adalah orang minor tetapi dipakai oleh Allah. Mereka adalah minor tetapi Tuhan tuntun dalam hidup mereka. Kenapa? Karena ada kunci-kunci kehidupan yang diyakini dan dilakukan oleh Daniel. Kalau kita sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak Tuhan, mau memecah mitos-mitos itu, yakin kita pasti bisa. Mitos minor pecahkan. Kita di dalam Tuhan bisa melakukan sesuatu. Mitos tentang kejujuran dan ketidakkudusan, kita pecahkan bahwa dengan hidup jujur, dengan hidup kudus di hadapan Allah, Tuhan akan mengangkat kita. Kita lawan mitos itu karena di balik mitos itu adalah kuasa gelap. Kuasa daripada orang-orang yang hendak menghancurkan anak-anak Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel akan menjadi petunjuk bagi kita. Memang konteks hidup Daniel berbeda dengan kita. Tidak ada peperangan, tidak ada Nebukadnezar, tetapi nilai teologisnya sama. Nilai-nilai apa yang akan kita aplikasikan itu sama. Yang pertama kita akan belajar kenapa si Daniel bisa menjadi orang minor yang dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang kedua. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Ada kata Tuhan menyerahkan. Nilai pertama adalah Daniel yakin bahwa hidupnya ada dalam kehendak Tuhan apapun keadaan. Kata menyerahkan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Daniel mencatat ini, bahwa bangsa Israel diserahkan itu oleh karena Tuhan. Maka dia memiliki satu iman, kacamata iman. Dia bisa menembus di balik satu pergumulan. Ada sesuatu yang cukup berat di sana. Dia pasti melihat bahwa dalam peperangan itu ada darah mengalir di sana sini. Bangsa pilihan Allah dikalahkan oleh bangsa kafir. Tetapi dalam sudut pandang iman seorang Daniel, Tuhan yang menyerahkan. Kata-kata ini kata luar biasa. Tidak sembarangan Daniel menulis dan mengimani bahwa Tuhan menyerahkan itu. Dia melihat dari sudut pandang Allah. Dia bisa melihat melampaui hikmat orang-orang yang lain. Ketika anak-anak Tuhan hidup di dalam Tuhan, mereka akan bisa melihat satu peristiwa. Di balik sebuah peristiwa, mungkin begitu banyak berderet-deret, tetapi dia tahu di balik semua peristiwa yang berderet-deret itu ada tangan Tuhan. Maka Daniel mengatakan, Tuhan menyerahkan. Daniel memandang bahwa hidupnya, hidup bangsanya itu ada dalam tangan Tuhan. Walaupun pada saat itu mereka harus berada dalam pembuangan, tetapi mereka tidak merasa bahwa itu adalah sebuah kecelakaan. Dan dia tidak bertindak sembarangan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Daniel itu kemungkinan besar adalah keturunan kedua atau ketiga raja. Kalau Daniel mengumpulkan orang-orang yang masih sisa, ingat ya, Daniel bukan orang bodoh, ahli ekonomi, ahli politik, dan dia juga tahu hikmat luar biasa. Kalau dia mulai berpikir dengan hikmatnya, dia mulai menyusun bagaimana caranya. Apalagi ini bicara tentang Israel, adalah orang yang begitu nasionalis, pasti nasionalismenya tumbuh ketika dia berada dalam pembuangan dan diperbudak oleh bangsa kafir. Tetapi apa yang dilakukan Daniel? Daniel berserah kepada Tuhan. Karena dia tahu, dia tidak akan menggunakan hikmatnya. Karena dia tahu bahwa yang ada di dalam peristiwa-peristiwa itu adalah Tuhan. Bayangkan pada saat itu, waktu itu masih remaja.
Tiba-tiba ada pasukan datang dengan kuda-kudanya membunuh, dan mungkin yang terbunuh adalah orang tua daripada Daniel. Apakah dia self pity? Dia merasa berkesedihan, berkepanjangan? Saya tidak melihat sedikit pun. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan kurang mampu untuk menghadapi tantangan. Sedikit masalah mulai minder, sedikit masalah mulai jatuh, sedikit masalah mulai melarikan diri kepada hal-hal yang lain. Self pity, mengasihani diri sendiri, seolah-olah dirinya adalah makhluk yang paling malang. Bayangkan Daniel, dia melihat dalam masa remaja kejadian yang sungguh tidak mengenakan itu, tetapi sama sekali di dalam dirinya tidak ada jiwa mengasihani diri. Tetapi justru dia orang yang bangkit dari itu, menjadi orang yang setia dan belajar tentang hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel tidak bertindak menurut akalnya sendiri. Daniel tidak larut di dalam pergumulannya. Tetapi dia memiliki satu pemikiran yang luar biasa. Bahwa dia tahu Tuhan yang menyerahkan. Maka dia juga tahu Tuhan yang akan memimpin dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah tahu bahwa Tuhan yang mengizinkan semua masalah membuat Daniel itu tidak melakukan apa-apa? Daniel tidak punya siapa-siapa. Dia masih remaja. Dibuang di satu daerah yang asing. Dia harus melatih kemampuannya berbahasa Ibrani, bahasa ibunya. Dia harus belajar sendirian. Dia harus belajar bagaimana menyikapi situasi yang terjadi. Tentu tidak mudah. Dia belajar sedemikian rupa, dan itulah imannya daripada Daniel. Bahkan di dalam teks-teks yang kita baca, pada akhirnya terbukti 10 kali lipat lebih cerdas daripada orang-orang di sekitarnya. Itu artinya dia bukan orang malas. Itu artinya dia orang yang berjuang. Itu artinya dia yang orang sungguh-sungguh. Banyak anak-anak Tuhan merasa dirinya sudah hidup dalam takhta dan hadirat Allah, lalu tidak melakukan apa-apa. Begitu banyak orang-orang yang naif, tidak mengerti apa-apa, tidak mau juga diberitahu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel menguasai 2 bahasa yang pada saat itu luar biasa. Bahasa Aram sebagai bahasa internasional dan bahasanya sendiri tanpa ada pendamping atau orang tua yang mengajari. Tentu seorang anak yang luar biasa. Makanya kitab Daniel pasal 1 sampai pasal 2 itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Akhir pasal 2 sampai pasal 7 itu ditulis dengan bahasa Aram. Kemudian dalam pasal 8 sampai pasal 12 ditulis kembali dengan bahasa Ibrani. Ini menunjukkan kemampuan daripada seorang Daniel. Jadi saudara, jangan pernah berpikir aku adalah anak Tuhan, pokoknya aku tulus. Lalu kemudian ilmuku tidak seberapa. Ya sudahlah, pasti nanti Tuhan pakai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berpikir bahwa itu alkitabiah. Itu satu tindakan yang tidak berhikmat, satu kebodohan yang akan disoraki oleh iblis dan dunia. Kenapa? Seolah-olah ketika kita hidup dalam tangan Tuhan, maka kita tidak melakukan apapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang bodoh memang bisa dipakai Allah. Tetapi saya tidak yakin mereka akan dipakai untuk menjadi pemimpin. Orang bodoh ketika sungguh-sungguh banyak yang dipakai oleh Allah. Tetapi saya tidak yakin mereka akan menjadi orang-orang yang menjadi leader-leader di mana mereka bekerja atau ditempatkan oleh Tuhan. Tidak mungkin. Dalam perumpamaan talenta, ketika Tuhan menegur hamba yang satu, yang menyimpan talenta itu, apa yang Tuhan katakan? Hai hambaku yang malas dan jahat. Orang bodoh masih bisa dipakai sama Tuhan, tapi orang malas tidak mungkin akan dipakai oleh Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, hai hambaku yang malas dan jahat. Jadi anak-anak Tuhan,
Harusnya kita memiliki spirit etos yang berbeda. Ketika kita berada di kampus jadi anak Tuhan yang pintar, lebih pintar dari mereka. Kita harus sepandai-pandainya. Kalau kita bekerja, kita harus berusaha, jangkauan kita harus semakin luas. Kita harus lebih berpengaruh. Kalau memang bisa lebih kaya tidak masalah. Kita harus lebih dan lebih lagi. Kita harus menjadi orang-orang yang excellent. Jangan merasa puas dengan apa yang ada pada kita. Jangan merasa bahwa hidup di dalam hadirat Allah, hidup di dalam sudut pandang Allah, karena tahu Allah bekerja di balik segala sesuatu, lalu kita tidak melakukan apa-apa. Anak-anak Tuhan mencontoh Daniel, kenapa dia dipakai Tuhan. Dia ternyata orang yang mau lebih belajar dan belajar. Jika kita mau dipakai oleh Tuhan, mau berpengaruh, tentu ini juga yang harus kita lakukan. Jadi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika kembali dari tempat ini, saya tidak mau saudara pulang lalu kembali meratapi nasib saudara. Seolah-olah segala sesuatunya menjadi gelap. Jangan ratapi. Kita hidup dalam hadirat Allah, tetapi bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu. Ada Tuhan, tetapi kita harus melakukan yang terbaik. Jangan malas. Orang bodoh bisa dipakai Tuhan, tetapi tidak mungkin dipakai dalam hal yang luar biasa. Tetapi orang malas tidak mungkin akan pernah dipakai Tuhan. Berulang-ulang kali saya sampaikan, Tuhan Yesus memilih 12 orang murid. Bukan dalam keadaan tidur, bukan dalam keadaan pegang HP. Kalau zaman sekarang, dalam keadaan malas gerak, tidak. Mereka dalam keadaan bekerja. Kalau kita semua mau dipakai oleh Tuhan, jangan malas. Jadi anak-anak Tuhan yang yakin bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu, tetapi kita harus bekerja sungguh, belajar lebih, melakukan yang lebih dan lebih lagi di bidang apapun yang Tuhan percayakan pada kita. Yang kedua, sadar bahwa jawaban atas setiap masalah adalah pertobatan, masih dari kata menyerahkan. Kata menyerahkan ini tentu yang termasuk diserahkan adalah Daniel. Kenapa Israel termasuk Daniel, Hanaya, Misael, semua diserahkan? Ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah umat Israel jauh daripada Tuhan. Latar belakangnya adalah mereka hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Latar belakangnya adalah mereka melakukan hal yang najis di hadapan Allah. Daniel tahu dengan sungguh ketika Tuhan menyerahkan, maka latar belakang Tuhan menyerahkan itu adalah masalah. Masalahnya adalah hidup umat dengan Allah. Masalahnya adalah dosa dengan Allah. Dan ketika berdosa dengan Allah, maka yang perlu dilakukan tentu adalah pertobatan. Tentu ini yang disadari oleh Daniel. Dan ini juga yang harus kita sadari. Jikalau ada masalah dalam hidup kita, Allah mengajarkan solusinya adalah berdamai dengan Allah. Solusinya adalah aku harus bertobat. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 2 nabi yang tidak dicatat kesalahannya di dalam Alkitab, yaitu Nabi Daniel dan Nabi Yusuf. Tidak dicatat kesalahannya. Tetapi apakah mereka orang yang sempurna? Tentu tidak. Kata menyerahkan ini menjadi petunjuknya. Daniel merasa, Daniel tahu dengan sungguh bahwa dosa yang dilakukan juga ada andilnya. Sehingga Israel dihukum oleh Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak di antara kita yang tidak mau bertobat walaupun banyak masalah yang terjadi dan tidak selesai-selesai. Banyak di antara kita yang sudah tahu bahwa hidupnya bermasalah tetapi tidak mau bertobat. Banyak di antara kita begitu banyak tantangan dan pergumulan, seakan-akan itu menutup, tetapi tidak mau bertobat. Alih-alih bertobat, seringkali kita menyalahkan orang tua. Alih-alih bertobat, seringkali kita menyalahkan gereja. Dan yang jauh menyedihkan hati Allah adalah seringkali kita menyalahkan Allah. Kita hidup dalam dunia yang kacau. Internet mengajarkan kepada kita makanlah sepuas-puasnya dan sebanyak-banyaknya gitu.
Anak saya pernah heran, kenapa dia makan banyak, kok cantik terus iyo pada saat itu. Karena saya lihat YouTuber-YouTuber itu banyak di antara mereka yang padanya sakit dan mati. Yang mukbang-mukbang itu. Kita makannya kacau luar biasa. Kita makannya tidak bisa dikendalikan. Begitu jatuh sakit, yang disalahkan siapa? Oh, ini salib daripada Tuhan. Ini salib daripada Kristus. Lalu kita menyalahkan Tuhan, mengapa engkau izinkan terjadi dalam hidup kita? Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Daniel memandang seluruh kehidupan bahwa akar permasalahan adalah dirinya. Yang salah adalah dirinya dan bangsanya. Maka ketika kita memandang kehidupan, selalu tanamkan dan tanamkan. Akar masalahnya bukan Tuhan. Maka kita harus berespon dalam sudut pandang Allah. Ketika kita berespon dalam sudut pandang Allah, kita tahu kita perlu bertobat. Kita tahu kita perlu mengaku dosa kita di hadapan Allah. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, penulis kitab Raja-Raja juga pernah menuliskan hal yang sama. Dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-6, secara khusus ayat 6 dan nanti ayat 7 saya bacakan. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Hala, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Ayat ke-7 ini menjadi kuncinya. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Sudut pandang Daniel dan sudut pandang penulis kitab Raja-Raja sama, bahwa akar dari segala permasalahan adalah kita. Maka respon kita adalah bertobat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara hidup dalam kesulitan, dalam penderitaan, ingat, bukan karena uang, bukan karena relasi. Jangan terlalu percaya kepada alasan-alasan psikologi, alasan-alasan ekonomi. Sekarang ini dunia sedang kacau, perekonomian sedang kacau, segala sesuatunya bisa dijadikan alasan. Tetapi jauh dalam daripada itu adalah kita harus sadar, seringkali yang bermasalah justru bukan situasi, tetapi kita dengan Allah, sehingga kita tidak bisa menghadapi situasi. Maka bertobatlah di hadapan Allah. Apa yang perlu ditobatkan? Tidak ada yang sempurna di antara kita yang bisa mengatakan saya tidak perlu bertobat. Ketika Tuhan mengatakan hal ini, saat ini juga saudara harus membuka hati dengan kerendahan hati. Saya harus membuka hati dengan kerendahan hati. Bertobat dari jalan-jalan yang tidak benar di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, kenapa Daniel bisa melewati semua itu dan padanya bersinar, bahkan menjadi berkat. Daniel tetap hidup dalam kesucian. Ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya. Kata tidak najis berarti kudus. Kata kudus kalau dalam Alkitab sebenarnya berarti dipisahkan, hidupnya didedikasikan. Ada ketetapan hati, sebuah keputusan pribadi untuk dia berjanji dengan Allah dan memberikan hidupnya seutuhnya kepada Allah. Itu Daniel. Saya tidak akan membahas karena Daniel ini tidak makan makanan yang sudah dipersembahkan ya. Karena ini cukup dilematis. Nehemia tetap dia makan itu. Lalu bicara konteks kita sekarang, yakinkah kalau beras yang kita makan tidak dipersembahkan kepada yang lain? Belum tentu, apalagi dari wilayah-wilayah tertentu kita tentu tahu bahwa itu didoakan dan itu dipersembahkan. Tentu konteksnya bukan itu. Yang saya mau ambil nilainya adalah Daniel berketetapan untuk memisahkan dirinya, berkomitmen berjanji dengan Allah untuk tidak menajiskan dirinya. Satu komitmen yang luar biasa. Di tengah kesendiriannya, tidak ada orang tua, tidak ada yang dewasa. Mereka seumuran, dia sudah bisa mengambil sebuah komitmen. Sesuatu yang luar biasa adalah ketika engkau 16, 15, 17
18 tahun, engkau berada di kos-kosan, tidak ada yang melihat siapapun itu. Ketika ada pacarmu di tempat itu, engkau membuka pintu karena engkau tahu kalau menutup pintu akan terjadi sesuatu yang lain. Engkau menjaga kekudusan, itu jauh lebih luar biasa. Dan itu yang dikehendaki oleh Allah, bahwa hidupmu dan hidup saya memisahkan diri dari cara, dari pola, dari nilai dunia, menguduskannya dan memberikannya kepada Tuhan. Dan inilah kenapa Tuhan mengatakan dia memberikan hikmat 10 kali lipat. Dia memberikan karir yang cukup luar biasa. Mitos terpecahkan. Orang mengatakan hidup kudus tidak berguna. Tidak. Alkitab mengatakan Daniel berkomitmen tidak menajiskan dirinya. Dan Tuhan mengangkat dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maukah saudara-saudari di tengah dunia yang permisif ini, di tengah nilai-nilai yang mencoba melunturkan kekudusan, saudara-saudari hidup suci di hadapan Allah, menjaga hidup kekudusan di hadapan Allah, dan Tuhan akan mengangkat saudara 10 kali lipat atau 20 kali, dan saya tidak pernah tahu hitungan Allah itu bagaimana. Tetapi yang jelas Alkitab memberikan satu nilai pasti. Ketika Daniel tetap hidup suci, bukan berarti hidupnya hancur, tetapi karirnya justru meluncur jauh lebih daripada yang lain. Saya menantang saudara-saudari semua, tetap hidup dalam kesucian dan Anda akan dipakai oleh Allah. Buang mitos-mitos yang mengatakan tidak mungkin bagi Allah, karena Roh Kudus yang ada dalam dirimu lebih besar daripada kuasa apapun yang ada dalam dunia. Hancurkan mitos itu. Hancurkan mitos yang mengatakan engkau tidak mungkin bisa. Bisa di dalam Tuhan. Jika dengan kekuatanmu, seperti multi level yang mengatakan engkau bisa. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa di antara kita kalau bukan Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita. Bisa kita adalah karena Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Saudara-saudari semua bisa. Tanamkan dalam diri kita, bukan karena kekuatanmu. Kalau kekuatanmu engkau hancur, engkau tidak mungkin akan bisa. Tapi kalau kau percaya dengan kuasa Tuhan, kuasa firman Tuhan, memiliki komitmen, mau berjanji dengan Tuhan. Tuhan, hidupku milikmu. Dan kita tahu pasti, hidup kita akan dimiliki oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang memegang kita, kita tidak mungkin akan jatuh. Kalau kita saja yang memegang Tuhan, kita pasti jatuh. Tetap hidup dalam kesucian. Komitmen ini menuntun pada berkat Allah. Disukai, karirnya melejit, komitmennya dihargai Allah. Dan saya yakin ketika kita komitmen kita juga dihargai oleh Allah. Mungkin kita tidak dihargai oleh orang, silakan. Tidak dihargai oleh pacar, silakan. Diputus oleh pacar, silakan. Tidak dihargai oleh lingkungan kita, silakan. Tapi kalau komitmen kita dihargai oleh Allah, lihat nilainya sama yang dikerjakan Allah di dalam diri Daniel. Allah juga sanggup mengerjakan di dalam setiap kita yang mau komit di hadapan Allah. Komit di hadapan Allah. Tuhan, ini diriku. Aku mau serahkan untuk Engkau. Yang keempat, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-21. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Apa artinya? Daud tetap setia melayani Tuhan. Kalau dihitung menurut berbagai tafsiran, Daud melayani selama 70 tahun. Luar biasa. Dan saya melihat konsistensi daripada Daud selama 70 tahun. Dia konsisten melayani Allah. Selama 70 tahun hidupnya kudus di hadapan Allah. Selama 70 tahun dia dipakai secara luar biasa. Mungkin tidak ada seperti nabi-nabi yang lain yang dipakai Allah seluar biasa itu. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, konsisten itu susah. Kalau saya melihat begitu ya, orang ya biasa ini teman-teman yang mau terjun dalam dunia politik, memang begitu tantangannya. Kalau belum naik, dia bilang, saya akan begini begitu. Kalau sudah merasakan, biasanya ya berbeda. Itu namanya tidak konsisten. Kalau Daniel berbeda.
Dia konsisten. Kalau orang banyak tidak konsisten, naik jabatan sedikit, jalannya sudah berbeda. Naik jabatan lagi, kacamatanya berbeda. Naik jabatan lagi, senyumnya berbeda. Ketika masih sedikit, korupsinya sedikit. Begitu jabatannya tinggi, lebih banyak korupsinya. Begitu orang tidak konsisten, maka kita tidak heran ya. Kalau dulu waktu masih jadi pejabat kecil, masih belum kaya dia, waktu usahanya masih begitu, waktu masih susah-susah, dia itu ramah luar biasa. Sekarang mobilnya sudah berbeda. Sudah begini begitu, berbeda. Itu namanya tidak konsisten. Sesuatu yang luar biasa. Daniel dipakai Tuhan 70 tahun, konsisten, tidak berubah. Tetap memuliakan nama Tuhan. Jika saudara-saudari pada saat ini sudah merasa memberi waktu untuk Tuhan, ingat Daniel lebih lagi. Ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus berjuang konsisten di tengah dunia. Hati kita harusnya terbakar. Kita maunya lebih lagi, lebih melayani Tuhan. Kita maunya lebih pintar. Kita maunya lebih kaya untuk memuliakan Tuhan. Maunya lebih dipakai Tuhan. Maunya lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Jika saudara pada saat ini tidak konsisten, itu susah. Kunci kehidupan adalah konsistensi melayani Tuhan. Bukan konsistensi di dalam apapun. Saya percaya segala sesuatu harus kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara mahasiswa, saudara melayani Tuhan. Saudara bekerja, saudara melayani Tuhan. Saudara mau terjun ke dalam politik, kalau saudara memakai nilai-nilai Alkitab, saudara melayani Tuhan. Tapi biar saudara pendeta, biar saudara pelayan Tuhan, nilai-nilai yang dipakai adalah nilai-nilai kesombongan, nilai-nilai mementingkan diri sendiri, tetap sama nilainya bukan pelayan Tuhan. Karena segala sesuatu yang harus kita kerjakan adalah memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya hanya menyampaikan, hancurkan mitos-mitos yang dibangun iblis. Mitos-mitos yang mengatakan bahwa hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kehendak Tuhan tidak mungkin berhasil, tidak. Daniel sudah memecahkan mitos itu. Saudara bisa memecahkan mitos itu. Saudara hidup kudus, saudara tahu di balik segala sesuatu ada tuntunan tangan Tuhan. Saudara tetap hidup suci, saudara tetap melayani Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan. Lebih lagi, naik lagi. Apa bentuknya saya tidak tahu. Tetapi yakinlah bahwa jalan masing-masing orang berbeda. Waktunya Tuhan berbeda. Tetapi satu hal yang saya tahu, komitmen daripada Daniel dihargai oleh Allah. Dan saya yakin komitmen saudara, hidup suci, hidup berkenan, bertobat, melayani Tuhan, itu akan dihargai oleh Allah. Mari anak-anak Tuhan lebih pandai, lebih rajin, lebih kaya. Bukan dalam arti superiority, tapi dalam arti excellent. Kalau superiority adalah saya lebih lalu menginjak yang lain. Excellent berbeda. Daniel excellent. Dia dipakai Tuhan luar biasa, kemampuannya luar biasa. Jadilah anak-anak Tuhan yang cerdik dan tulus. Banyak orang-orang yang cerdik tapi tidak tulus, Tuhan akan hukum dia. Tapi banyak orang-orang yang tulus tidak cerdik. Banyak anak-anak Tuhan yang begitu. Tidak juga Tuhan pakai. Cerdik dan tulus. Cerdik, pintar, lebih, tapi tulus dan setia di dalam Tuhan. Kita akan melihat saudara-saudari akan menjadi berkat. Sama seperti Daniel menjadi berkat bagi bangsanya, bahkan bagi bangsa kafir. Saudara-saudari bisa memecah mitos. Kita minoritas, tetapi akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi Tuhan. Kembali dari tempat ini, jangan salahkan siapapun, kalau ada sesuatu salahkan dirimu. Bereskan hubunganmu dengan Tuhan, bertobat dari kenajisan. Engkau akan dipakai Allah luar biasa. Bawa dirimu sungguh-sungguh di hadapan Allah. Allah menghargai setiap komitmen yang kita persembahkan di hadapan Allah.